Shalom, selamat bertemu kembali dalam Gospel Talk Free Online Theological Course pada perjumpaan kita saat ini. Pada perjumpaan kita saat ini, kita masih melanjutkan pokok pembahasan kita tentang keutuhan syarat berteologia. Tentang keutuhan syarat berteologia. Kita sudah belajar tentang syarat berteologia. Yang pertama, ya, itu ya harus berpusatkan keselamatan. Terus syarat berteologia yang kedua harus berpusatkan Allah, yakni Allah Tritunggal. Dan pada perjumpaan kita saat ini, kita akan membahas dua syarat berikutnya, yakni yang ketiga harus berpusatkan Yesus Kristus, dan yang keempat harus berpusatkan Roh Kudus. Itu yang akan kita bahas pada perjumpaan kita saat ini. Tapi sebelumnya mari kita minta pertolongan Tuhan dalam doa. Kita berdoa. Bapa, kami bersyukur kami boleh bertemu lagi pada perjumpaan saat ini. Kami mengaku tanpa pertolongan-Mu, kami tidak mampu menyampaikan apalagi mempelajarinya. Karena itu, kasihanilah kami, tolonglah kami, biarlah perjumpaan kami kali ini lagi hanya jadi dalam nama Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Amin. Ya, jadi saudara-saudara yang kekasih, kita dalam tema besar tentang keutuhan penjabaran teologia, dan kita sudah belajar keutuhan definisi teologia. Jadi saudara, definisi teologia itu ya saya buat dalam satu keutuhan yang bisa masuk ke dalam semua aspek kehidupan berteologia kita. Dan yang berikut kita sudah membahas syarat berteologia yang pertama, yakni harus berpusatkan keselamatan. Yang kedua, harus berpusatkan Allah Tritunggal. Dan saat ini syarat yang ketiga, seperti yang saya sudah sampaikan sebelumnya, yakni harus berpusatkan Yesus Kristus. Harus berpusatkan Yesus Kristus. Ada bagian Alkitab yang akan kita baca, tetapi sebelum saya membawa untuk mengangkat ayat Alkitab tersebut, kita melihat terlebih dahulu penjelasan bahwa teologia yang sejati harus berpusatkan Yesus Kristus sebagai pelaksana dan dasar teologia yang menyelamatkan. Kita sudah membahas sebelumnya tentang syarat berteologia yang kedua, yakni Allah Tritunggal, Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Seperti itu, ya. Dan kita sudah menjelaskan bahwa Allah Bapa sebagai originator keselamatan, termasuk originator, ya, sumber, pemilik, perancang, bukan saja keselamatan, tetapi perancang teologia yang menyelamatkan, karena keselamatan yang dirumuskan berpusat pada Yesus, itu berarti menjadi teologia, ya, Allah Bapa, pemilik, perancang, originator, ya, teologia yang menyelamatkan, Yesus Kristus sebagai pelaksana dan dasar dari teologia yang menyelamatkan itu, dan yang ketiga Allah Roh Kudus sebagai aplikator dan dinamisator teologia yang menyelamatkan tersebut. Jika
kita hanya berpikir ya bahwa itu hanya karya Allah Bapa, maka tidak mungkin akan terwujud teologi yang menyelamatkan. Harus ada pelaksana sekaligus dasar dari teologi tersebut, yakni Yesus Kristus, dan selanjutnya Yesus sebagai pelaksana dan dasar teologi yang menyelamatkan itu diaplikasikan oleh Roh Kudus, didinamisasikan oleh Roh Kudus sehingga menjadi teologi yang utuh dalam keutuhan ortodoksi, ya, ajaran yang benar atau teologi yang benar berdasarkan Alkitab, ortopati, kecintaan yang benar terhadap teologi atau terhadap ortodoksi, dan yang ketiga, ortopraksi, yakni praksis, ya, atau praktek hidup berdasarkan teologi yang benar atau ortodoksi yang benar dan ortopati yang benar. Seperti itu, sehingga muncullah ortopraksi. Jadi kita tidak sekedar memakai istilah praktis. Kalau praktis, ya, bisa jadi lepas dari teori. Tetapi kalau praksis harus terikat dengan teori. Dalam hal ini harus terikat dengan ortodoksi, teologi yang benar, ortopakti, kecintaan terhadap teologi yang benar, menghasilkan ortopraksi, praksis, ya, tingkah laku, kerja hidup sesuai dengan ortodoksi dan ortopati. Nah, itu semua, ya, syarat berteologi yang ketiga harus berpusatkan Yesus Kristus. Dikatakan Yesus Kristus adalah pelaksana dan dasar dari teologi yang benar dan yang menyelamatkan itu. Ya, dikatakan tidak ada teologi yang menyelamatkan di luar Yesus Kristus. Dosa membuat manusia berada di bawah hukum dan hukuman dosa, sehingga mati keadaannya, termasuk mati rohani, yang mengakibatkan manusia tidak memiliki potensi rohani untuk sadar dosa dan bertobat serta beriman kepada Yesus, yang berdampak akibat dosa itu pada ketidakmampuan dalam berteologi yang benar dan menyelamatkan itu. Jadi, ya, harus berpusatkan Yesus. Mengapa dijelaskan di sini alasannya? Karena hanya Yesus yang dapat dan sudah menyelesaikan masalah dosa, hukum dosa dan hukuman dosa melalui inkarnasinya. Melalui dia datang menjadi manusia dalam menyelesaikan dosa dan hukuman dosa, melalui kematian dan kebangkitannya, serta kenaikannya kembali ke sorga. Kita akan membahas kristologi ini pada pembahasan kita dalam teologi sistematika. Tetapi di sini dalam pengantar teologi Kristen kita melihat secara sepintas seperti tentang syarat berteologi harus berpusatkan Yesus Kristus. Mengapa? Karena hanya Yesus yang dapat menyelesaikan masalah dosa, masalah hukum dosa, dan hukuman dosa. Dosa menjadikan kita terpisah dari Allah, sehingga kita mati rohani. Mati rohani, sehingga kita tidak punya kekuatan rohani. Yang ada adalah kekuatan dosa. Sehingga kita terikat dengan hukum gravitasi dosa. Mau tidak mau, kita bukan saja berstatus dosa, tetapi berbuat dosa, hidup dalam dosa, dan tidak dapat keluar dari dosa. Dan yang berikut, akibat dosa, kita berada di bawah bukan saja hukum dosa,
tapi hukuman dosa, upah dosa adalah maut. Sehingga dalam keadaan seperti ini, ya, berdosa, berada di bawah hukum dosa dan hukuman dosa, kita tidak mampu berteologia yang menyelamatkan. Bagaimana kita mati? Mati rohani, nanti akan mati tubuh, mati kekal. Mati rohani menjadikan kita tidak mampu mengenal Allah. Tetapi kita bersyukur Allah yang maha adil, yang menghukum dosa. Allah adalah juga Allah yang maha kasih. Karena kasihnya, Yohanes 3 ayat 16 dikatakan, dia mengaruniakan anak tunggalnya Yesus Kristus. Untuk apa? Untuk menyelesaikan masalah dosa, masalah hukum dosa, dan hukuman dosa. Hukum dosa sebenarnya sudah termasuk dalam pengertian hukuman dosa, karena di dalam hukuman dosa itu maut, itu berbicara tentang kematian, kematian rohani, kematian tubuh, kematian kekal. Ya, jadi kita berada dalam status berdosa dan berada di bawah hukuman dosa. Tapi Yesus datang menyelesaikan masalah dosa dan hukuman dosa tersebut melalui dirinya yang tanpa dosa dan melalui penyelesaian upah dosa yang adalah maut. Sehingga dia harus menjadi manusia, ya, mengalami upah dosa, mati rohani, mati tubuh, mati kekal, melalui kematiannya di kayu salib, penguburannya, dan keberadaannya turun ke dalam kengerian maut untuk membayar upah dosa ganti kita. Sehingga melalui Yesus, masalah dosa dan hukuman dosa terselesaikan, kita dapat, hubungan kita dengan Allah kembali dapat dipulihkan. Akibat dapat dipulihkan hubungan dengan Allah, kita yang dulu mati rohani, sekarang dihidupkan secara rohani, sehingga kita punya modal di dalam Yesus, melalui Yesus, kita dihidupkan secara rohani, sehingga kita punya modal untuk mengenal Allah, termasuk di dalamnya berteologian, seperti itu. Jadi kita sudah melihat tadi, ya, dosa membuat manusia berada di bawah hukuman dosa, sehingga mati keadaannya, termasuk mati rohani, yang mengakibatkan manusia tidak memiliki potensi rohani untuk sadar dosa dan bertobat serta beriman pada Yesus, yang berdampak pada ketidakmampuan dalam berteologi yang benar dan menyelamatkan itu. Mengapa? Melalui Yesus. Alasannya karena hanya Yesus yang dapat dan sudah menyelesaikan masalah dosa dan hukuman dosa melalui inkarnasinya, melalui dia menjadi manusia, dalam menyelesaikan dosa dan hukuman dosa, melalui kematian dan kebangkitannya, serta kenaikannya ke sorga. Seperti itu. Selanjutnya, itu sebabnya Yohanes 5 ayat 20 menegaskan, akan tetapi kita tahu bahwa anak Allah telah datang dan telah mengaruniakan pengertian kepada kita, supaya kita mengenal yang benar, dan kita ada di dalam yang benar, di dalam anaknya Yesus Kristus. Dia adalah Allah yang benar dan hidup yang kekal. Jadi, ya, Yesus datang, anak Allah telah datang, dan telah mengaruniakan pengertian kepada kita. Pencerahan, iluminasi kepada kita, supaya kita mengenal yang benar, punya teologi, pengenalan yang benar, dan kita bukan saja punya pengenalan yang benar, tapi kita ada di dalam yang benar, di dalam anaknya Yesus Kristus. Dia adalah Allah yang benar dan hidup yang kekal. Tuhan Yesus adalah pusat teologi karena karya Allah dalam kekekalan dan yang dimanifestasikan dalam konteks waktu ciptaan, waktu kronologis.
ya, waktu ciptaan, waktu dunia ini. Semuanya didasarkan pada diri dan karya penebusan Yesus Kristus. Kalau kita bandingkan dalam Efesus 1 ayat 11, kita bertemu di sana bagaimana kita karena dosa, kita mati, ya, dalam hal ini mati secara rohani. Akibatnya kita mempunyai ciri-ciri kematian rohani, tidak mentaati Tuhan, tidak mengikuti Tuhan, tapi mengikuti jalan dunia ini, cara hidup, gaya hidup kita itu ya seperti itu. Tetapi Allah yang kaya dengan rahmat mengaruniakan Tuhan Yesus kepada kita. Di dalam Yesus kita dihidupkan. Ya, kita menjadi ciptaan baru, punya kemampuan rohani untuk berteologi, didasarkan pada Yesus sebagai pelaksana dan dasar kita berteologi. Seperti itu, saudara. Jadi Yesus adalah pusat berteologi. Syarat untuk berteologi yang benar harus berpusatkan Yesus. Bukan saja dia yang menjadi pelaksana dan dasar kita berteologi, yang mendewasakan, tetapi dia juga menjadi pelaksana dan dasar teologi yang menyelamatkan, sehingga melalui dia masalah dosa, masalah hukuman dosa terselesaikan, kita punya hubungan yang dipulihkan dengan Allah, dan kita menjadi ciptaan baru, mulai mampu berteologi. Karena dulu mati rohani, sekarang dihidupkan secara rohani. Itu yang ketiga, syarat berteologi yang ketiga, harus berpusatkan Yesus Kristus. Syarat berteologi yang berikut, yang keempat, berarti ya, harus berpusatkan Allah Roh Kudus. Kita sudah belajar dalam syarat berteologi yang kedua, harus berpusatkan Allah Tritunggal, Allah Bapa sebagai originator, perancang, pemilik, ya, keselamatan, termasuk pemilik teologi, Allah Anak sebagai eksekutor, pelaksana, dan dasar keselamatan dan teologi. Seperti itu, dan Allah Roh Kudus sebagai aplikator, ya, dan dinamisator yang dapat mengaplikasikan, mendinamiskan kita, menghidupkan, memberikan kekuatan kepada kita untuk mampu berteologi dalam pengertian mampu mengenal Allah. Jadi saudara, syarat berteologi yang keempat ini harus berpusatkan Allah Roh Kudus. Dikatakan, teologi yang berdampak pada keselamatan dan pada kedewasaan rohani bukan saja karya Allah Bapa sebagai originator dan karya Allah Anak sebagai eksekutor, tapi juga merupakan karya Allah Roh Kudus sebagai aplikator dan dinamisator yang mengiluminasikan dan mengaplikasikan secara subjektif dalam segala aspek keselamatan dan kehidupan keselamatan kita. Jadi Allah Roh Kudus adalah aplikator satu-satunya, dinamisator satu-satunya. Ya, apa yang sudah dirancang, dimiliki, dirancang oleh Allah Bapa sebagai originator teologi, dilaksanakan oleh Allah Anak sebagai eksekutor, ya, pelaksana dan dasar daripada teologi tersebut, dan itu sudah dikerjakan oleh Tuhan Yesus 2000 tahun yang lalu, tetapi itu semua terjadi di luar kita dalam bahasa teologianya
atau bahasa ilmiahnya terjadi secara objektif, bukan di dalam kita, bukan melalui kita, tetapi di luar kita. Allah anak sudah menjadi manusia dan sudah menyelesaikan masalah dosa dan upah dosa 2000 tahun yang lalu. Tapi bagaimana itu menjadi pengalaman kita saat ini? Hanya bisa diaplikasikan oleh Roh Kudus dan didinamisasikan oleh Roh Kudus. Sehingga karya Allah yang objektif di luar kita, karya Bapa, karya Anak, itu dapat menjadi pengalaman kita secara subjektif melalui karya Roh Kudus yang mengaplikasikan dan mendinamiskan. Sehingga ya, Roh Kudus ini memberikan kekuatan, memberikan gairah, memberikan semangat, memberikan kemampuan. Ya. Sehingga Rasul Paulus pernah berkata dalam 2 Korintus, our competence comes from God. Kemampuan kami adalah pekerjaan Allah. Allah Roh Kudus yang menyertai, mengaplikasikan, mendinamiskan. Itu sebabnya saudara, di dalam sebelum Tuhan Yesus disalibkan, mati, bangkit, naik ke sorga, dia pernah membuat pernyataan ya dalam Yohanes 16 ayat 13. Tetapi apabila ia datang, yaitu Roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya, itulah yang akan dikatakannya. Ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Tetapi apabila Roh Kudus datang, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran, memberikan iluminasi, dan memberikan kemampuan, ya, sehingga kita bisa secara subjektif mampu mengenal Allah, bahkan mampu hidup sesuai dengan pengenalan akan Allah, karena Roh Kudus adalah aplikator dan dinamisator. Kata dinamisator itu dari kata dinamis, dan dalam bahasa Yunani itu dari kata dunamis. Ya, kamu akan menerima Roh Kudus, kamu akan menerima kuasa dunamin kalau Roh Allah turun atas kamu. Roh Allah memberikan dunamin, kuasa, kemampuan, kekuatan, kesetiaan, semua yang kita butuhkan untuk ikut Tuhan, melayani Tuhan, sehingga kehendak Allah bisa teraplikasikan dalam kehidupan kita. Tanpa pertolongan Roh Kudus tidak mungkin. Kita akan membahas tentang tema Roh Kudus ini dalam pelajaran teologi sistematika secara lengkap, dalam doktrin, dalam pneumatologi, ya, doktrin Roh Kudus. Ini sebagai pengantar dalam kitab berteologian. Seperti itu. Tuhan Yesus memberkati kita sampai bertemu pada perjumpaan kita berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.